Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari program studi Teknik Informatika Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Baik para mahasiswa, teman-teman sekalian, bagaimana pengembangan perangkat lunak harus dilakukan, proses pembuatannya, proses pengembangannya, proses development-nya, teknik apa yang harus digunakan, kemudian bagaimana cara perancangannya, apa saja strategi yang akan digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, dan kita juga bisa belajar tentang bagaimana menjamin kualitas dari perangkat lunak itu sendiri. Mempelajari atau Anda akan mampu memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya rekayasa perangkat lunak itu dan bagaimana proses pengembangan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu yang seperti kita tahu gitu ya, adalah sebuah software, sebuah perangkat lunak yang digunakan dalam komputer gitu ya, digunakan untuk mengendalikan komputer, dan setiap aplikasi atau setiap perangkat lunak itu pasti ada yang mengembangkan, pasti ada yang develop, pasti ada yang buat. Bagaimana atau proses pengembangannya itu harusnya seperti apa sih? Tahapan-tahapannya bagaimana? Nah, kalau di semester sebelumnya Anda belajar bahasanya, bahasa pemrograman, bagaimana memerintahkan komputer. Ya. Untuk mata kuliah ini kita belajar tentang lebih ke manajemennya gitu ya, mengatur dalam pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak kalau menurut Somerville gitu ya, itu diasosiasikan dengan sebuah program yang ada di komputer. Kemudian kalau menurut Pressman, bahwasanya perangkat lunak itu adalah sekumpulan instruksi yang dieksekusi oleh komputer, ya, yang menunjukkan atau menyajikan sebuah fungsi dan performance. Kemudian di dalam perangkat lunak itu ada struktur data yang memungkinkan program itu bisa menyajikan informasi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya perangkat lunak itu bisa memberikan informasi, baik itu informasi dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk virtual. Itu menurut Pressman. Nah, dalam perangkat lunak itu ada istilahnya perangkat lunak yang baik. Apa saja kriteria perangkat lunak yang baik? Yang pertama, harus memberikan fungsi dan kinerja yang diperlukan. Perangkat lunak kalau nggak fungsi ya nggak baik. Kemudian yang kedua, perangkat lunak itu harus bisa dipelihara, bisa di-maintain, gitu ya, bisa di-update berikutnya. Jadi perangkat lunak itu selalu tumbuh, gitu ya, tidak berhenti di satu waktu saja, karena kebutuhan manusia itu terhadap perangkat lunak akan selalu berubah, akan selalu bertambah, gitu ya, tidak pernah cukup. Jadi perangkat lunaknya harus bisa di-maintain, di-update. Kemudian perangkat lunak itu harus bisa diandalkan. Semua kebutuhan manusia harus bisa dipenuhi oleh sebuah perangkat lunak, apapun itu, gitu ya. Kalau kita saat ini sudah dimanjakan oleh perangkat lunak, berbagai macam perangkat lunak, berbagai platform, gitu ya, di platform
smartphone gitu ya, ada aplikasi keseharian, kita lapar, kita butuh perangkat lunak gitu ya, dengan aplikasi pemesanan makanan gitu ya, kita bisa dengan mudah mengakses itu. Kemudian kita untuk keperluan sehari-hari kita juga bisa memanfaatkan perangkat lunak. Jadi sangat bisa diandalkan perangkat lunak. Kemudian yang paling penting pasti perangkat lunak itu harus bisa digunakan untuk bisa didapatkan manfaat dari perangkat lunak itu perangkat lunak yang baik. Nah, karena kita membahas tentang pengembangan perangkat lunak, ada dua jenis ya perangkat lunak itu. Menurut Somerville, perangkat lunak yang pertama adalah perangkat lunak yang generik, ya. Perangkat lunak yang sifatnya umum, gitu ya. Jadi perangkat lunak generik itu adalah perangkat lunak yang dibuat atau dikembangkan sebuah perusahaan atau oleh developer yang nanti dipasarkan secara terbuka. Jadi penggunanya bisa siapa saja gitu ya. Artinya tidak khusus gitu ya, itu generik. Kalau dicontohkan ke fashion ya anggap aja yang generik itu kita bisa beli baju di mall gitu ya yang sudah jadi, itu berarti kita bisa langsung menggunakannya. Kita nggak bisa lagi pesan baju harus di model apa, nggak bisa, tapi terima aja apa yang ada gitu. Itu perangkat lunak generik. Dan yang kedua adalah perangkat lunak yang pesanan. Artinya untuk mendapatkan perangkat lunak itu kita pesan dulu. Ya. Perangkat lunak pesanan tentunya akan sangat terbatas yang dibutuhkan oleh orang atau institusi yang memesan itu. Jadi dari dua ini apa yang paling membedakan? Yang paling membedakan adalah yang pertama bisa dilihat dari sisi harga gitu ya. Kalau tadi secara kebutuhan sudah jelas kebutuhannya. Kalau dari harga, kalau perangkat lunak generik pastinya harganya lebih murah gitu ya. Karena generik dibuat umum. Kalau Anda beli baju jadi di online shop 50.000 udah dapat baju jadi gitu ya. Tapi kalau Anda pesan ke penjahit 50.000 ongkos jahit aja nggak cukup gitu ya. Sama dengan perangkat lunak. Perangkat lunak generik, ya kita bisa membelinya atau penjual perangkat lunak model generik ini pasti akan dijual dengan harga murah. Karena mereka membuat, ya memang pasarnya adalah umum. Gitu ya. Jadi harganya harus murah. Tapi kalau pesanan yang khusus institusi misalnya, sebuah perusahaan membutuhkan perangkat lunak, kemudian harus diputuskan untuk memesan perangkat lunak, maka pasti perangkat lunak yang dipesan itu harganya tidak murah. Itu kalau yang pesanan. Ya paling mudah kita bisa mengasosiasikan dengan baju itu tadi ya, untuk fashion. Jadi ada dua jenis perangkat lunak, yaitu generik dan pesanan. Itu yang paling sederhananya. Kemudian kalau menurut domainnya, perangkat lunak itu ada 7 bagian ya, ada 7 macam. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem, ya. Kemudian perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak yang berkaitan dengan pengetahuan, kemudian perangkat lunak yang tertanam, ada produk software, ada aplikasi web, dan perangkat lunak yang ada kecerdasan buatan yang di dalam perangkat lunak. Ada banyak. Kalau perangkat lunak yang ada kecerdasan buatan sekarang banyak ya, terutama di smartphone perangkat lunak dengan kecerdasan buatan yang biasanya suka di media sosial, di Instagram gitu, atau aplikasi yang lain lah gitu ya. Itu kan banyak filter-filter gitu ya yang biasanya memanipulasi wajah kita gitu ya, yang wajahnya bisa diganti, bisa dimodifikasi. Nah itu perangkat lunak yang ada kecerdasan buatannya. Jadi dia membaca wajah gitu ya, yang
Mungkin Anda pernah lihat yang kayak dibuat lucu-lucuan begitu, matanya bisa memutar-mutar atau lidahnya atau yang kayak ada efek menangis gitu ya, dan macam-macam lah gitu ya. Itu kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam perangkat lunaknya bisa mengendalikan semuanya. Kalau perangkat lunak tertanam, itu biasanya tertanam di perangkat keras ya. Ya contohnya seperti halnya AC misalnya, di dalamnya ada perangkat lunak yang bisa mendeteksi suhu ruangan. Jadi kalau suhu ruangannya terlalu panas, maka dia secara otomatis mengendalikan suhu itu dengan menurunkan suhu dengan titik tertentu yang sudah diatur sebelumnya gitu ya, atau sebaliknya. Itu tertanam di perangkat keras lah lebih banyak gitu. Kalau web aplikasi ya sudah pasti aplikasi yang berbasis web ada sangat banyak. Itu menurut jenisnya. Kemudian itu tentang perangkat lunak lah ya. Bagaimana sih proses pengembangannya? Dalam develop sebuah perangkat lunak itu dikenal beberapa model ya. Ada beberapa model proses gitu ya. Yang paling dikenal, yang paling istilahnya umurnya paling senior itu adalah model waterfall, model air terjun. Ini bisa dikatakan model yang perfeksionis, bisa dikatakan begitu. Karena kalau waterfall itu dia nggak akan apa istilahnya dilanjutkan kalau belum selesai gitu ya. Itu model waterfall sangat sangat cocok digunakan untuk perusahaan atau organisasi yang sudah mapan. Artinya sudah mapan itu adalah semua kegiatan yang ada di organisasi itu sudah ada SOP-nya, sudah ada standarnya, standar baku mutunya sudah ada semua gitu ya. Sudah terjamin gitu ya, semuanya proses yang ada di dalamnya sudah terjamin. Maka manakala digunakan pengembangan dengan model waterfall akan sangat mudah gitu ya. Tetapi sebaliknya gitu ya, manakala sebuah institusi atau lembaga atau apapun itu, manakala belum jelas prosesnya, kemudian menggunakan model waterfall, maka sebaliknya gitu ya, waterfall akan sangat susah digunakan. Karena prinsipnya adalah prinsip air terjun, di mana tahapan itu dimulai dari atas, turun ke bawah, satu. Kalau belum selesai, dia nggak turun. Kalau digambarkan kira-kira begini, model waterfall, yang pertama adalah komunikasi. Gitu ya. Komunikasi, ini softwarenya mau dibikin seperti apa? Harus jelas dulu. Manakala belum jelas definisinya, deskripsinya masih berbeda-beda, maka komunikasi ini akan lama ke bagian B, bagian C, pemahamannya bisa beda-beda. Tapi manakala sudah ada SOP-nya jelas, maka protokol akan cepat komunikasi, kemudian bisa lanjut ke atau turun ya airnya, air terjun yang diperlukan agar komunikasi berikutnya bisa dilakukan proses perencanaan. Di perencanaan itu estimasi bagaimana nih pembuatannya, penjadwalannya, sampai berapa lama ya, berapa orang dibutuhkan, itu akan sangat mudah dan jelas. Kemudian dimodelkan nanti bentuknya seperti apa, dimodelkan desain, kemudian setelah selesai modeling sempurna gitu ya, baru diproduksi, baru dibuat aplikasi. Jadi dari awal sampai selesai yang namanya air terjun ya harus selesai dulu pekerjaannya, baru lanjut berikutnya. Nah, berarti dari tahapan komunikasi sampai bisa coding itu butuh waktu berapa lama, tergantung. Kalau komunikasi, planning, modeling itu butuh waktu
bulan atau butuh waktu sampai setahun ya, jadi nggak boleh mudik terus tunggu semua tahapan selesai. Jadi komunikasi selesai dulu, baru boleh planning, planning selesai dulu, baru boleh dilakukan modeling, modeling selesai, baru boleh konstruksi. Nanti kalau misalnya pada saat konstruksi, pada saat coding, baru tahu itu ternyata ada yang salah di modelnya, model pada satu tahap di atasnya, tidak boleh kembali, gitu ya. Dan karena sifatnya air terjun itu setelah dia turun, dia nggak bisa terjun lagi. Untuk bisa terjun lagi, dia harus tunggu dia diangkat oleh awan, turun hujan dulu. Nanti dia baru bisa terjun lagi. Itu konsepnya waterfall seperti itu. Itu akan sangat perform gitu ya, akan sangat bagus manakala digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang digunakan oleh sebuah instansi yang sudah lengkap gitu ya SOP, karena urutannya dilakukan satu tahap. Kalau digambarkan oleh Summerville seperti ini seperti gambar air terjun. Jadi selesai dulu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, lihat panah, arah panahnya ini Anda bisa lihat, maka alirannya kira-kira seperti itu. Butuh waktu yang lama kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak sempurna, ya, ada kesalahan, itu untuk kembali itu akan sangat lama. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Model ini diawali dari analisis kebutuhan, kemudian desain software, pengujian, integrasi, dan operasi. Kelemahannya adalah sulit mengakomodasi perubahan setelah proses berlangsung. Jadi selain kelebihan juga punya kelemahan. Ada beberapa variasi untuk mengurangi kelemahan itu. Jadi di sini ada model V, ya. Artinya di model V ini berusaha supaya tidak harus kembali ke atas, gitu ya. Jadi di sini tahapannya bisa lebih dikurangi supaya tidak kembali ke atas. Jadi masalah yang muncul di waterfall adalah pembagian proyek tidak fleksibel, ya. Karena modelnya hanya sesuai untuk kebutuhan yang dipahami dengan baik jika dokumentasinya lengkap. Model waterfall seperti sampaikan bisa digunakan untuk proyek sistem besar. Kemudian pada kenyataannya, ya, proyek yang nyata, dan ini jarang ikutin modelnya waterfall karena akan lama selesainya. Karena tidak semua instansi itu bisa lengkap. Kemudian sulit untuk menyatakan semua syarat secara eksplisit. Kebanyakan user atau klien itu hanya tahu mereka membutuhkan aplikasi. Tapi pada saat ditanya aplikasi yang bagaimana, itu mereka pasti bingung. Kebanyakan kebingungan kalau aplikasinya seperti apa. Jadi biasanya mereka akan komplain kalau sudah jadi, loh kok kayak gini. Tapi pada saat di awal diminta itu susah untuk menjelaskan, itu memang begitu gitu ya, klien memang begitu. Makanya di sini dituliskan bahwasanya versi yang berfungsi atau yang normal itu tidak akan didapatkan hingga project itu selesai. Kemudian ada model incremental, kemudian ada yang prototype. Ya, prototype ini cepat ya prosesnya, karena yang pertama komunikasi, berikutnya quick plan, langsung merencanakan yang cepat, kemudian dimodelkan dengan cara cepat pula, kemudian dikonstruksi, dan akhirnya yang terakhir adalah delivery, gitu ya. Ini dengan cara cepat. Jadi stakeholder tidak menyadari bahwasanya prototipe itu disatukan secara sembarangan ke dalam
yang paling banyak digunakan kalau saat ini gitu ya, itu adalah Scrum gitu ya. Scrum mampu menyajikan sebuah perangkat lunak secara cepat. Jadi tidak butuh waktu lama kalau yang dilakukan oleh startup sekarang itu kebanyakan menggunakan model ini. Karena ini dijadwalkan oleh jadwal yang disusun atau yang dilakukan itu menggunakan harian. Ya, hari ini melakukan apa, jadwalnya itu jelas. Jadi ada beberapa tahapan dari Scrum adalah yang pertama itu perencanaan, gitu ya, yaitu memastikan ruang lingkup, kemudian ada backlog produk, sprint backlog, dan ditetapkan batas waktu. Kemudian harian, Scrum harian, tiap anggota harus menjawab sebuah pertanyaan. Jadi setiap hari ada pertanyaan, gitu ya. Apa sih yang sudah dilakukan kemarin? Ya. Kemudian apa yang akan dilakukan hari ini? Kemudian apakah hambatan yang dialami kemarin, ya, untuk mencegah masalah-masalah yang akan terjadi berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah retrospektif, artinya menelaah, gitu ya, tentang apa saja yang selesai, yang sudah dikerjakan, mengapa bisa selesai, atau sebaliknya mengapa pekerjaan yang sudah dijadwalkan tidak selesai, apa masalah, supaya tidak terulang. Itu yang materi hari ini. Berikutnya kami silakan kepada Anda semua yang hadir untuk bertanya, ya, di sesi tanya jawab. Silakan Ken untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, Ken, silakan. Halo. Ya. Ya, Ken. Bentar Pak. Agak jauh. Ada feedback. Kalau soal untuk perancangan bukan perancangan ya, perangkat lunak itu kan bagian Bagaimana? Perancangan itu kalau yang di bagian awal ya, di bagian kalau yang ini kan waterfall model ini kan menekankan fasenya kan cara berurutan ya Pak ya. Kalau ada nggak sih Pak yang ada misalnya nggak terlalu berurutan gitulah, kan biasanya kan ada yang ya gimana ya, ada yang memutar lah atau gimana gitu. ya. Selain waterfall. Jadi sebenarnya semua sama sih, gitu ya. Bedanya gini, kalau waterfall itu berurutan tapi ukurannya besar, gitu ya. Ukurannya besar. Jadi yang dikatakan komunikasi itu kalau misalnya perusahaan ya semuanya dulu dibahas, direncanakan semua. Jadi nunggunya lama. Kalau yang Scrum, ya, saya bisa tunjukkan yang Scrum itu masalah dibagi kecil-kecil. Kalau anggap aja di universitas gitu ya, aplikasi itu dikembangkan kecil-kecil dulu, misalnya dari PMP-nya dulu. PMP jalan, udah, nanti berikutnya ditambahin lagi. Ya, sedikit-sedikit, jadi lebih cepat jadinya, lebih cepat. Jadi nggak nunggu harus selesai nih, ini universitas butuh pengembangan teknologi informasi, semuanya harus jadi gitu. Nah, kayak gitu waterfall nggak mampu gitu ya. Kalau misalnya di universitas itu SOP-nya masih belum pasti atau terlalu banyak yang
selesaikan hari ini apa. Ya udah, diselesaikan semua langsung. Jadi kalau Anda bisa lihat aplikasi Android itu, mereka rilis itu nggak butuh lama. Terkadang baru 3 hari, 4 hari sudah ada update. Kan gitu ya. Nggak hanya hitungan hari lah, gitu ya, paling lama seminggu itu udah ada update lagi. Nah, itu karena model proses yang digunakan memang menuntut harian. Ini ada Scrum harian. Memang butuhnya harian. Kalau waterfall itu menuntutnya harus selesai satu, ini selesai semua, baru pindah tahap berikutnya. Model air terjun. Makanya waterfall bagus, ya akan sempurna atau akan berjalan dengan baik manakala diterapkan untuk mengembangkan aplikasi di perusahaan yang sudah mapan, ya, sudah lengkap, ya, SOP-nya sudah lengkap. Jadi kalau zaman sekarang startup nggak ada yang pakai waterfall, nggak jadi-jadi aplikasinya, idenya nggak segera terwujud gitu ya, lama, gitu kan? Ada tambahan kan? Mungkin untuk saat ini mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di waktu berikutnya. Terima kasih kepada para mahasiswa, teman-teman sekalian. Tetap semangat belajar, latihan, dan tetap jaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.